Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Hidmus Nalangsa. Ya teman-teman, gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya tidak akan membagikan video vlog ya, melainkan saya ingin sharing-sharing manfaat jualan keliling atau keuntungan jualan keliling ya. Bagi anda semua atau teman-teman semua yang masih ragu ingin jualan keliling, mudah-mudahan setelah menonton video ini bisa langsung tergerak hatinya untuk memulai usahanya ya. Simak penjelasan yang pertama ya. Oke, di zaman sekarang mungkin ya pedagang keliling itu sudah diremehkan karena di zaman sekarang itu berbasis online ya, berbasis online, jualan online ya, banyak yang melakukannya gitu kan. Namun mestikah kita harus meninggalkan penjualan yang secara langsung ya, contohnya jualan keliling kampung, komplek atau kemana saja gitu ya. Rasanya kita masih bisa hasilkan keuntungan dari jualan langsung ya. Bahkan penjual keliling pun tidak akan kalah dengan pembisnis yang lainnya yang mengembangkan bisnisnya secara online ya. Contohnya masih banyak yang kita bisa jual dari jualan keliling, contohnya ya sayur, bakso, cilok, apapun itu ya, masih banyak, terserah kalian. Yang penting di bidangnya masing-masing kita mengembangkannya. Insya Allah kita bisa. Berjualan keliling juga menghasilkan keuntungan kesehatan ya, kalau yang ditanggung biasa berjalan kaki ya. Namun juga yang tidak terbiasa mungkin akan merasakan kelelahan ya. Namun semua itu tidak akan terjadi bila kita sungguh-sungguh untuk melakukannya. Keuntungan pertama dalam jualan keliling, Anda bisa mempercepat menemukan pembeli ya, dibandingkan dengan kita jualan mangkal gitu kan. Kalau jualan mangkal kan kita nunggu pembeli ya, nunggu yang beli gitu. Kalau jualan keliling kita bisa keliling dan mencari pembeli, bisa bertemu langsung dengan pembelinya gitu secara mudah kan. Asalkan di tempat yang potensial ya, misalkan contohnya jualan sayur, misalkan jual sayur ya, udah pasti kan kalau tukang sayur pembelinya itu pasti ditunggu para ibu-ibu ya untuk menyiapkan masakan buat para suami-suami tercintanya gitu kan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pelanggan tetap ya. Contohnya kita sekarang datang ke tempat itu nih, nah besoknya datang lagi, otomatis kan si pembelinya sama gitu kan, sama. Dan makin sering kita datang ke tempat jualan tersebut, maka si pelanggan makin apa ya, makin mudah untuk mengenal produk kita gitu. Dan alhasil kita menjadikannya dia sebagai pelanggan kita kan gitu. Oke, yang ketiga, kita bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan ya, dengan konsumen, dengan pembeli ya. Jadi kita manfaatkan sebisa mungkin, kita berbincang-bincang, kita ngobrol ya, berkomunikasi dengan baik gitu kan. Kita lebih mengetahui kekurangan kita
dalam berjualan apa gitu kan, bisa dikritik langsung, bisa mengetahui pelanggan maunya apa gitu kan. Intinya peribahasanya gini, eh, pembeli itu raja gitu kan. Nah, kita harus melayani dengan baik gitu ya, meskipun ya raja itu membeli sayur gitu. Ya intinya gitulah, pokoknya kita melayaninya dengan baik ya, berbincang-bincang dengan baik. Bila si pembeli mengkritik kita, kita harus menjadikan kritik itu sebagai motivasi kita untuk lebih memajukan lagi usaha kita gitu kan, untuk mengembangkan lagi usaha keliling kita gitu. Bukannya eh, berjualan online juga tidak bisa berbicara langsung, ya bisa gitu kan. Cuman kan kalau jualan online berbicaranya lewat chat saja gitu kan, tidak bisa langsung mengkritik kemauannya itu apa, kita tidak paham. Kalau kita kan keuntungannya lebih paham, lebih mudah lagi gitu untuk memperbaiki kesalahan kita dalam berjualan gitu kan. Yang keempat, melatih kesabarannya. Nah, di sini ya yang harus kita latih itu. Kadang-kadang saya juga sih suka banyak ngeluhnya dibanding sabar ya. Tapi itu manusiawi kan, namanya juga kita jualan. Yang penting yang kalau kita mau jualan, kita harus mempersiapkan mental sabarnya ya. Karena banyak pedagang berjualan itu tidak selalu lancar, tidak selalu untung ya. Ada sepinya, ada ramenya gitu kan. Nah, dalam sepinya kita harus kuat mental itu ya. Meskipun kita udah keliling semaksimal mungkin ya, pendapatan kita sedikit, ya itu mungkin Tuhan sedang menguji ya. Makanya buat pedagang pemula ya, kalau mau dagang gitu harus mempersiapkannya itu benar-benar mental ya, bukan hanya kemauan aja gitu. Tapi insya Allah semua itu akan bisa terlewatkan. Balik lagi ya, kita menjalaninya dengan secara sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Anggap aja kalau kita sedang sepi ya, kita sedang diuji gitu. Kesabaran kita harus benar-benar semaksimal mungkin gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jualan keliling itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungannya. Ya keuntungannya mungkin fleksibel, bisa berpindah-pindah tempat. Keduanya mungkin bisa mendatangi pembeli secara langsung, lebih mudah daripada sewa tempat ruko ya gitu. Mungkin hanya segitu yang saya bisa sharing. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dari saya. Mohon maaf juga, saya bukan menggurui atau mengajari, saya hanya berbagi pengalaman. Barangkali buat teman-teman semua, khususnya untuk para pedagang pemula yang mau mulai usaha, yang masih ragu, mudah-mudahan dengan setelah menonton video ini gitu ya, bisa langsung ragunya hilang gitu kan ya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila video ini bermanfaat, tolong share, like, subscribe, dan komentar ya, jangan lupa. Oke, saya pamit.